Telur asin diperdagangkan pada tahun 1959. Awalnya, masyarakat keturunan Tionghoa sering mengawetkan berbagai bahan makanan, termasuk telur. Saat itu, sepasang suami istri mulai menjual telur asin karena produksi telur bebek pelari yang melimpah. Cangkang telur bebek ini berwarna biru. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telur asin biasanya dibuat dari telur bebek pelari yang memiliki cangkang berwarna kebiruan. Di Jawa Timur, semakin banyak penjual yang menawarkan berbagai jenis telur asin, mulai dari rasa original hingga berbagai rasa lainnya. Halo Rek, sekarang saya sedang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya Rek. Dan kota Surabaya ini terkenal dengan makanannya yang khas, contohnya semanggi, rujak cingur, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong sesuai topik, telur asin guys. Telur asin itu setahu saya enak banget, apalagi kalau misalnya menggunakan rawon makannya, terus dipakein sambel, enak pol pokoknya. Dan alhamdulillah sekali Rek, saya sudah mendapatkan 2 kontak WhatsApp pedagang telur asin. Yang pertama ada di Jojoran dan yang kedua ada di Pasar Turi. Mari kita lihat budaya apa yang mereka lakukan tentang teknik pengasinan telur. Apakah mereka mempunyai ciri khas tersendiri untuk pengasinan telur tersebut? Check it out. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah produksi Pak Siswantoro Rek, yang bertepatan di dekat Pasar Turi, Surabaya. Namanya Telur Asin Dragon. Kira-kira apa ya Rek tanggapan Pak Siswantoro tentang kemajuan telur asin sekarang, dan apakah ada dampak positif yang didapatkan oleh Pak Siswantoro? Untuk perkembangan telur asin sampai sekarang ini saya akui perkembangannya sangat pesat sekali, dan juga peminatnya juga banyak sekali. Dengan adanya kita sebagai pengrajin telur asin, ya untuk menambah penghasilan ya lumayan lah. Nah, sebelum telur bebek itu diproduksi menjadi telur asin Rek, wajib dicek dulu Rek menggunakan senter, dan jika berwarna terang telurnya maka siap untuk diproduksi. Oke, sekarang kita lagi melihat bagaimana proses pengasinan telur asin untuk direndam menggunakan media. Langsung saja kita lihat. Sekarang mari kita saksikan bagaimana proses pengasinan telur asin. Pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan garam halus beriodium ke adonan tanah liat, kemudian diaduk rata. Oh iya Rek, kenapa Pak Siswanto menggunakan tanah liat? Karena hasilnya dianggap lebih bagus daripada media yang lain. Setelah diaduk rata, masukkan telur satu persatu ke adonan tanah liat yang sudah dicampurkan oleh garam beriodium. Setelah itu, telur diambil satu persatu lagi dan ditutup menggunakan abu. Pastikan seluruh telur tertutup oleh abu. Kemudian jika sudah tertutup oleh abu, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan didiamkan kurang lebih 15 hari sampai 1 bulan. Perlu diingat, semakin lama telur didiamkan akan semakin masir. Dikarenakan proses pendiaman telur asin lumayan lama, maka setiap hari harus dicek dan dipantau. Untuk mengecek apakah telur itu sudah masir, untuk mengetahuinya kita kocok. Semakin keras kocokannya, tandanya semakin masir.
Kemudian setelah itu telur dicuci hingga bersih dan dilakukan perebusan selama kurang lebih 2 jam. Nah, di sini Rek, ketika sudah matang, kita akan tahu semakin lama telur itu didiamkan, maka kuningnya akan semakin penuh. Nah, ketika telur asin sudah matang seperti ini, enak disantap ya, Rek. Halo semuanya, sekarang kami sudah sampai di tempat pembuatan botok telur asin. Yuk ikut kami. Gini awalnya ya, saya kan usaha telur asin yang sudah diproses seperti ini, dipecah, dicuci itu saya mikir, kok ini banyak yang retak, terus banyak yang pecah sebelum dimasak itu ya. Akhirnya saya berpikir, untuk apa ya ini? Kalau dijual lagi kan otomatis tidak laku ya, Mungkin bisa ya saya pergunakan atau saya inovasi untuk bikin botok telur asin. Yang pertama, pecahkan telur dan pisahkan kuning dan putihnya. Perlu diingat bahwa hanya telur yang masir saja yang dapat dijadikan botok. Kemudian, tahu yang sudah direbus dan kelapa parut yang sudah dikukus, diberi bumbu-bumbu lalu beri gula secukupnya. Kemudian, campur dan aduk sampai merata. Lalu, masukkan putih telur, kemudian aduk kembali hingga merata. Setelah itu, masukkan daun bawang dan juga daun kemangi. Aduk kembali adonan tersebut hingga merata. Untuk botok telur asin sendiri digunakan daun pisang untuk membungkus adonan tersebut. Kemudian taruh daun salam, lalu masukkan adonan botok dan taruh kuning telur di atas adonan tersebut. Lipat daun pisang, lalu tusuk dengan tusuk sate kayu. Kukus botok selama 2 jam. Setelah dikukus, botok sudah siap untuk dihidangkan. Oke Rek, sekian dulu ya Rek. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Matur nuwun.